selagi aku masih. Karena sudah merupakan jalur daripada pelayanan kamu untuk selalu memberikan kesaksian hidup. Baik, kami persilakan kepada Bu Tony. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi, kalau boleh dibilang kebaikan Tuhan itu terlalu banyak, terlalu ajaib buat saya. Saya berasal dari dua orang tua yang agamanya berbeda. Mama saya Muslim, tapi saya Buddha. Tapi kita diarahkan dari kecil untuk sekolah minggu, karena papi saya nggak mau anaknya ada yang Muslim. Nah, kemudian ketika saya menikah, pasangan saya pun berbeda agama. Suami saya Muslim, saya Kristen. Nah, yang jadi dilema adalah ketika anak-anak lahir, dia bingung, dia mau kemana? Saya takut, terus terang saya takut, karena suami saya dari sejak anak TK, anak saya yang pertama Jessica TK, dia harus sekolah Muslim. Buat saya jadi dilema. Susah sekali. Setiap hari selalu bertengkar. Saya nggak bisa bilang suami saya itu urusan saya, nggak bisa. Jadi itu setiap hari jadi pergumulan saya. Di sekolah Jessica udah ditanemin yang namanya benci dengan agama seberang. Selalu dia cerita ke saya, dari kecil dia udah cerita saya, dia terbuka sama saya. Dia bilang, "Ma, kok kita disuruh sih ya, kayak misalnya ada orang yang gereja gitu ya, nggak boleh, maksudnya saya datang ke sana nggak boleh." Terus banyak hal-hal yang negatif yang dulunya diajarin ke anak saya. Nah, kemudian waktu itu saya masih masuk komunitas orang tua murid. Nah, ketika mereka tahu kalau saya bukan orang agama seberang, saya dimusuhin, saya tertolak. Buat saya ya nggak masalah. Di rumah pun kita punya guru ngaji. Saya nggak bisa berbuat apa-apa karena papanya lebih pegang kendali daripada saya. Saya bergumul setiap hari, saya berdoa setiap hari. Itu pergumulan saya berat sekali ya. Pada suatu hari ya, Jessica udah mulai masuk SMA. Dia punya satu guru yang menurut saya sangat-sangat memimpin dia. Dia kasih tahu ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Dia selalu bagi setiap hari. Jessica selalu sharing apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur Jessica punya guru yang agamanya itu kuat sekali. Jadi Jessica bukan hanya ditanamkan yang buruk dulu, tapi Jessica udah mulai terbuka. Tapi dia orangnya logika banget. Logika, semuanya pakai logika. Semuanya tuh selalu menurut dia yang ini gitu loh. Jadi nggak bisa rubah pikirannya. Saya berdoa terus setiap hari. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Saya mau satu jiwa diselamatkan buat saya. Waktu kita masih pandemi, saya bergereja pada satu gereja dari sama ministry. Nah, terus saya bilang pada David, Jessica kayaknya harus dibaptis deh. Terus Pak David bilang, emangnya Jessica mau? Emang Jessica, maksudnya itu bukan karena kamu ya, tapi karena Jessica ya. Saya nggak tahu itu mujizat dari Tuhan kali ya. Doa saya nggak pernah lelah. Saya minta tolong Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Sehingga suatu hari Jessica bilang begini sama saya, "Ma, saya putuskan ya, saya mau ikut Yesus." Saya bersyukur. Doa saya Tuhan jawab. Pergumulan saya setiap hari Tuhan jawab. Ada satu jiwa yang diselamatkan. Malaikat Tuhan di surga bersuka cita. Saya bersyukur. Tanggal 22 Februari tahun 2022 dengan keinginan sendiri dia minta dibuat baptis. Puji Tuhan. Haleluya. Jessica sampai sekarang dia bukan secara logika lagi berpikir, tapi selalu tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Semoga kesaksian saya jadi berkat buat kita semua. Amin.